Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deborah Rosdiana dengan NIM 123.10.001. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal mengenai pemantauan tanaman lapangan dari skala makro ke mikro, kelayakan dan validasi pendekatan pemantauan lapangan gabungan dari jarak jauh hingga info untuk mengatasi stres kekeringan pada tanaman. Ini merupakan indeks yang diperlukan, yaitu ada latar belakang, hasil data, tinjauan pustaka, dan penutup. Langsung saja kita masuk ke dalam latar belakang. Perkembangan dalam teknologi dan inovasi baru dalam pertanian secara signifikan meningkatkan kemampuan dan pemantauan kesehatan tanaman dari segala budidaya, menjamin kuantitas dan kualitas pangan yang tinggi, agar untuk menurunkan biaya dan melestarikan sumber daya lingkungan dan menyempurnakan pengelolaan pertanian. Akan tetapi, dilihat dari sini adalah merupakan dari skala makronya. Maka dari itu, jurnal di sini untuk menyimpulkan dari permasalahan pada tanaman, yaitu dilakukan adalah rancangan baru berupa berbasis transistor, yaitu ESC, yang bernama BioRestore, yang telah dikembangkan dan diterapkan untuk tanaman untuk pemantauan terus-menerus terhadap mikro, yaitu secara real-time terhadap komposisi getah tanaman dan kadar air pada tanaman. Tomat merupakan salah satu sayuran yang paling banyak dibudidayakan di dunia dengan sekitar 180 juta ton. Dan selama pertumbuhan lahan tomat, beberapa cekaman abiotik dan biotik terjadi dan sangat mempengaruhi hasil akhir dari kualitasnya. Tanaman tomat sensitif terhadap kekurangan air pada saat reproduksi, terutama pada saat pembungaan dan pertumbuhan buah. Maka dari itu, dari jurnal tersebut maka dilakukannya adalah tinjauan terhadap tomat. Berikut merupakan tujuan dan rumusan masalah. Dan langsung saja kita masuk ke dalam data hasil. Yang pertama adalah skala makro dalam pencitraan jarak jauh multispektral UAV. Yang dimana pada dalam grafik tersebut, nilai dari CWSI dalam pengambilan gambar RGB dalam percobaan 56 hari ada terjadinya peningkatan transpirasi hingga 82 SHT untuk 40% PAW pada gambar 1A. Lalu, penurunan nilai dari CWSI diminati pada 82 EHC untuk 80% dan 100% PAW, dan nilai GNDVI dan nilai dari NDRE menunjukkan adanya penurunan dari 56 DAT menjadi 82 DAT. Pada gambar kita lihat dari B dan C, sedangkan untuk nilai gambar pada grafik D terdapat nilai DNFI yang mencapai nilai maksimum pada 62 AST tersebut terjadi. Gambar yang kedua adalah skala sedang dalam pencitraan RGB atau proximal. Di dalam gambar tersebut terdapat pencitraan RGB proximal clock yang sesuai dengan nilai dari PAS 100% dan 80% tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan terdapat indeks GAF. Namun, sebaliknya, jika pada nilai 40% dari PAW menunjukkan adanya perbedaan GA yang signifikan untuk keseluruhan rangkaian tindakan yang dilakukan selama 17 hari. Terdapat pada gambar B. Selanjutnya, kemudian pada gambar C, terjadi pemecahan piksel hijau yang lebih kecil yang ditangkap dengan gambar kanopi. Terdapat ada peningkatan piksel merah di plot 100% PAW selama terjadinya pembentukan dan pemasakan buah. Dan pada gambar A, terdapat perilaku pemasakan yang lebih cepat pada plot 100% PAW dan penurunan yang signifikan dalam perkembangan tanaman dan penuaan yang cepat yang terdapat pada plot 40% PAW. Selanjutnya ada BioRestore pendekatan skala mikro untuk pemantauan in vivo plant pada tanaman. BioRestore digunakan untuk mendeteksi perubahan yang terjadi pada fisiologi tanaman di bawah kekurangan air pada tingkat dalam skala mikro. Selama dalam percobaan tersebut, pertumbuhan tomat dari transplantasi hingga panen dipantau secara real-time dan terus-menerus hingga 60 hari. Di mana trennya pada bagian kiri tidak menunjukkan perubahan signifikan terhadap status kesehatan tanaman secara keseluruhan dan ditunjukkan pada perubahan keberadaan air selama waktu sampai 60 AST dan terjadinya penghambatan dan irigasi diferensial ditetapkan pada 43 AST.
Hal itu dapat terjadi karena ada kejadian hujan yang menghambat diferensiasi nyata di keseluruhan air yang tersedia dalam tanah dan mengakibatkan adanya irigasi berbeda dalam signifikan di bagian kanan pada nilai signifikan tersebut. Lalu selanjutnya ada analisis sifat kesehatan tanaman fisiologis dan komponen hasil. Pengukuran fisiologis manual juga dilakukan untuk memvalidasi fenotip berbasis sensor pada 43, 47, 50, 56, 62, 66, 74, 81, dan 89 DA. Dalam percobaan lihat kadar air relatif atau RWC dengan nilai atau nilai dari SPDD dievaluasi dan dilakukan untuk semua perlakuan yang diperoleh pengukuran langsung dalam status tanaman. Dan hal tersebut mendapatkan hasil dengan total 74,9 ton H, 94,3 ton H, dan 100,2 ton H untuk 3 perlakuan irigasi yang berbeda. Dan untuk perlakuan dari PALW dalam 40% yang menunjukkan penurunan yang signifikan dalam total produksi serta dipasarkan karena terdapat ada signifikan yang menghasilkan buah tersebut menjadi busuk karena diakibatkan adanya kekeringan yang parah diakibatkan oleh kekurangan dari irigasi tersebut. Berikut merupakan dari tabel yang dilaksanakan pada analisis sifat kesehatan tanaman fisiologis dan itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Selamat malam.